Alhamdulillah teman-teman, saya pesan yang terakhirnya selama saya disuruh kerja bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syariatnya dari Kangjeng Ratu Kidul, hakikatnya dari Allah, saya dikasih barang ini, tapi barang ini belum bisa diperjualbelikan, masih dalam proses penyempurnaan. Kalau berat atau timbangannya atau dirupiahkan, saya belum tahu persis. Apakah untuk misalnya jadi 1 juta atau 10 juta itu nggak tahu. Tergantung yang Maha Kuasa memberikan rezeki kepada saya. Itu Pak, saya Ini utarakan. Ya, emas semua, Pak. ya kalau menurut kasat mata lahiriah saya itu emas, nggak tahu Wow. kalau belum ada izin dari yang maha kuasa atau yang memberikannya, seperti Kang Jarat Kidul bisa dikasahkan bisa jadi tembaga atau kuningan, itu di luar kemampuan saya, dikarenakan hanya Allah ya yang tahu hal goib yang saya tidak tahu. Itu Pak. Ini datang Ratu Kidul. Kamu bercanda di sini, main-main di sini. Kamu kalau mau mendoa, kalau mau konten-konten yang bisa benar-benarnya, jangan sampai saya marah kepada kalian. Mohon maaf, saya datang ke sini. Siapa orang yang menyebutkan bahwa saya ini pesugihan, datang ditunggu sama saya di Pantai Selatan. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita sudah bertemu kembali bersama Pak Ujang Barokah ya, yang dimana di konten sebelumnya bahwasanya Pak Ujang ini pernah dititipi seorang anak oleh Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Dan beliau juga katanya sering sekali bolak-balik ke Keraton Pantai Selatan. Bahkan dari segi kesaktian beliau juga, bahwasanya beliau merupakan uh, orang kesayangan dari Kanjeng Ratu Pantai Selatan, dan konon katanya juga yang membuat mungkin penonton dan tentunya saya sendiri ini, saya membuat penasaran. Jadi beliau bahwasanya sering dikasih, yaitu mungkin bisa disebut juga dengan benda-benda yang sangat begitu harganya fantastis, bahkan harganya bisa mencapai miliaran. Jadi beliau pernah dikasih emas dan berlian. Mungkin sebelum kita melakukan perbincangan dengan Pak Ujang, saya kepengen menanyakan kabar terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Ujang sekarang? Alhamdulillah Pak, di hari ini saya diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala Pak. Alhamdulillah, selama mungkin kita sudah Iya, beberapa bulan atau beberapa tahun Pak, iya, kita baru silaturahmi lagi ke rumah Pak Ujang. Mungkin iya, ada hampir 1 tahun ya Pak. iya, ada kurang lebih 1 tahun. Hingga saat ini Pak Ujangnya jadi agak kelihatan udah agak berbeda teman-teman, agak Iya, menua ya sekarang Pak. Dulu waktu kita kesini itu agak muda. Itu uban pun jarang dulu ya Pak ya. iya. Sekarang mah udah mulai agak banyak. Saya pun juga sama agak banyak. Putih gitu ya. Nah gini Pak, jadi maksud dan tujuan kami silaturahmi kembali ke Pak Ujang. Jadi saya kepengen menanyakan perihal tentang keberadaan yang ada di Pantai Selatan, mungkin tentang Ratu Pantai Selatan. Itu alur cerita Ratu Pantai Selatan itu seperti apa sih Pak? Dan memang betul apa enggak sih Ratu Pantai Selatan itu sering sekali dipuja-puja oleh orang untuk meminta kekayaan lah, untuk meminta kesaktian lah, untuk meminta apalah. Mungkin boleh dijelaskan oleh Pak Ujang yang sebetulnya itu seperti apa? Begini Pak, yang sebetulnya itu Kangjeng Ratu Pantai Selatan itu yang dikasih nama itu Kangjeng Ibu Ratu Roro Kidul itu, sebetulnya alur ceritanya yang asli itu bahwa dia itu bukan seorang makhluk
pemujaan yang banyak orang disebut-sebutkan bahwa dia itu adalah untuk pemujaan pesugihan yang kebanyakan orang-orang yang dibicarakan atau diceritakan kepada dari mulut sini ke mulut sini sampai dari mulut ke mulut itu setahu saya beliau itu sama makhluk yang maha kuasa, Pak. Dia itu tidak memberi kekayaan dikarenakan dia juga dikasih kekayaan atau dikasih kesaktian, dia itu sama yang menciptakannya, Pak. Alur ceritanya itu. Kalau untuk pemujaan itu mungkin ada sesosok makhluk yang menyerupai beliau itu, Pak. Itu alur ceritanya itu, Pak. Nah itu sebetulnya sosok apa Pak yang selalu mengkabulkan gitu orang-orang yang katanya sering sekali katanya pesugihan pantai selatan lah, dikasih uang. terus dikasih uang, katanya dikasih emas. Sebetulnya sosok siapa itu di balik layar tersebut? Iya. Kalau menurut saya, menurut batin saya, itu yang mengelabui orang-orang yang pingin kekayaan ya Pak ya, yang pingin kekayaan atau misalnya pingin emas langsung kasih, pingin uang langsung kasih itulah sesosok jin atau siluman yang disertai yang menggoda manusia yang disebutkan setan Pak itu. Berarti pada dasarnya yang mengabulkan sampai ada fisik uang, ada yang 1 karung 2 karung itu sebetulnya bukan dari sang ratu berarti? Bukan Pak, bukan dari sang ratu, bukan. Saya juga sebagai keturunan beliau meminta sesuatu, kalau dikata kasarnya harta ya Pak ya, harta atau uang atau itu harus bekerja dulu secara lahiriah fisik bekerja kita seperti bekerja, kalau secara batiniah kita harus bermunajat dulu kepada Yang Maha Kuasa. Dia cuman membantu. Kalau tidak ada ridhonya Yang Maha Kuasa, tentu tidak akan dikasih sama dia juga itu Pak. Itu. Nah gini Pak, Bapak ini kan bisa dibilang apa namanya, orang yang berhasil dikasih emas atau berlian sama Kanjeng Ratu. Iya. Nah itu kata Bapak tadi ada salah satu kerja dulu gitu ya. Iya. Nah itu bentuk kerjanya seperti apa gitu? Kalau kerjanya saya dikasih pekerjaan sama dia itu harus bermunajat dulu kepada Yang Maha Kuasa Pak. Seperti bertawasul atau bertafakur di tengah malam, meminta sesuatu, rizki kita berupa apa itu langsung kepada Yang Maha Kuasa. Cuman dia cuman bisa membantu. Kalau doa saya dan doa beliau dikabulkan sama Allah, tentu fisik ada Pak. Kalau tidak ada ridhonya Yang Maha Kuasa, walaupun dia udah memberikan sesuatu barang yang untuk pegangan saya, ya contohnya misalnya pusaka atau emas itu, tetap kalau tidak ada ridhonya Allah tidak akan dikasih. Itu sebetulnya Kangjeng Ratu Kidul itu bukan pesugihan. Itu apa aja Pak. Kalau seandainya begini Pak, kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwa orang tua saya itu Kangjeng Ratu Kidul itu seorang pesugihan, datang sama saya, nama saya Arya Banyununggal, datang sama saya. Kalau sebetulnya dia itu pesugihan, datang sama saya buktikan bahwa beliau itu bukan pesugihan. Sekali lagi, dikarenakan suami beliau itu seorang ulama, dia itu agama Islam. Dikarenakan Eyang Prabu Siliwangi itu diislamkannya di Mekah sama waliullah. Prabu Siliwangi itu adalah bapaknya beliau. Ini datang Ratu Kidul. Kamu bercanda di sini, main-main di sini. Kamu kalau mau mendoa, kalau mau konten-konten yang sebenar-benarnya, jangan sampai saya marah kepada kalian. Mohon maaf, saya datang ke sini. Siapa orang yang menyebutkan bahwa saya ini pesugihan, datang, ditunggu sama saya di pantai selatan. Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mohon maaf Pak, kalau Kangjeng Ratu Kidul kalau tersinggung itu begitu Pak. Kalau Kepancing gitu ya. tersinggung itu kepancing. Dikarenakan banyak orang yang sering bahwa beliau itu sebagai pesugihan. Makanya saya dengan pelan-pelan kepada rekan-rekan, jangan sekali-kali bahwa beliau itu tempat pesugihan. Tempat pesugihan itu hanya satu Pak, yaitu yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau pingin kaya, kalau kita pingin sesuatu, minta sama Allah. Dengan secara lahiriah kita bekerja, ada yang bertani, ada yang berdagang, ada pegawai negeri, ada pegawai kantoran, itu Pak. Bukan minta sesuatu kepada selain Tuhan yang Maha Kuasa. Mohon maaf ya Pak ya atas walaupun suara itu suara saya, tapi tiba-tiba beliau datang kepada saya untuk menyampaikannya. Tapi beliau juga meminta maaf khususnya kepada Bapak yang Bapak di sini atau kepada rekan-rekan yang merasakan bahwa beliau itu seorang pesugihan. Mohon maaf, itu bukan pesugihan, sekali lagi ya Pak ya, bukan pesugihan, mohon maaf. Kalau untuk meminta sesuatu, meminta harta, meminta ilmu, kita hanya satu yang dipinta, yaitu yang menciptakan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Pak. Kan kata beliau, kalau meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantaraan beliau, beliau juga ikut mendoakan dengan mahar 10.000 surat Al-Fatihah. Dikarenakan kata beliau, semua doa ada di sana, di surat Al-Fatihah. Itu ajaran beliau kepada saya. Walaupun saya di sini hidup cuma segini, tapi saya dijalani dengan ikhlas ridho lillahi ta'ala. Karena Allah ta'ala kita bisa bertemu. Kita punya hidung hanya Allah, kita punya mata diperlihatkan hanya Allah, kita punya pendengaran didengarkan sama Allah, kita punya tangan sama Allah, kita punya kaki dilangkahkan sama Allah. Dan wujud kita itu hanya kepunyaan Allah, bukan kepunyaan Kangjeng Ratu Kidul. Beliau juga makhluk yang maha kuasa. Cuman kemungkinan beliau dikasih tugas di luar nalar manusia biasa. Itu kemungkinan Pak, pesan dari beliau ya Pak ya. Iya, itu Pak. Itu tadi sosok asli Ratu Pantai Selatan begitu tadi Iya, yang masuk. iya, itu sosok beliau yang masuk sama Tapi saya. suaranya kok seperti yang garang gitu, Ya, ganas, Kayak panglima gitu. kayak Iya. panglima. Kalau beliau lagi marah begitu Pak. Walaupun bukan sama anaknya atau sama orang lain, apalagi sama orang-orang terdekat seperti prajurit, kalau tidak berkenan di hati beliau, marahnya gitu Pak. Saya juga sering dimarahi Pak. Itu Pak. Kalau saya sering dimarahi, kalau saya lupa sama yang Maha Kuasa, namanya orang yang diberi kesusahan ya Pak ya, diberi kesusahan, lupa atas segala kalanya, dia itu marahnya melebihi itu Pak. Itu Pak. Nah itu berarti dari tadi sosok beliau juga di sini Di berarti sini ada Pak, dengerin kita ngomong. dengeran kita. Gitu. Kalau boleh tahu di mana itu Pak posisinya beliau berada? Kalau beliau posisinya enggak duduk di satu tempat Pak. Ada di belakang saya, kalau di sini ya Pak ya, ada di sana gitu. Enggak diam gitu sampai dia tuh berjalan, cuman enggak kelihatan sama mata lahir dia, cuman yang melihat itu orang-orang yang tertentu. Seperti Bapak juga kalau ingin memperlihat mah minta aja sama yang Maha Kuasa, minta diperlihatkan beliau itu di mana posisinya. Itu Pak, sosok beliau itu sosok beliau. Nah, begini Pak, ini kan Bapak kan yang mempunyai perjalanan, Iya. orang satu-satunya mungkin atau sebagian orang yang berhasil dikasih
emas atau perhiasan dari sang ratu, Iya, tapi lewat tirakat atau kerja keras kembali gitu ya, Pak. iya, Nah, itu Bapak dapatnya, itu kan Bapak lebih dari satu ya dapatnya. iya. Apakah sekaligus cereng, apakah satu-satu, dan itu kerjaan misalkan sampai berhasil mendapatkan fisik itu berapa hari gitu Pak? Ini Pak, saya mendapatkan, ya bisa dikatakan ini seperti emas, dikarenakan belum pernah ditawarkan atau diperjualbelikan ya. Ya. Ini selama 45 malam itu Pak. Yang ke-10 malam yang dapat ini Pak satu, yang ke-15 ini. Mungkin bentar Pak, kita Iya. pengen lihat dulu ya, kita ke bawah Iya. dulu. Bentar. Nah itu tadi seperti apa Pak? Boleh dijelaskan tadi Pak? Yang ini Pak. Ini Pak, saya dapat barang ini dari beliau, itu hasil kerja keras saya dengan bermunajat sama Yang Maha Kuasa, minta sesuatu yang bisa dijadikan rezeki untuk berbekal beribadah ya Pak ya. Ya dikasih pekerjaan saya selama 45 malam gitu Pak. Mulai dari jam 11 malam sampai jam 3 dini hari. Itu yang kalung berarti ya Pak? Yang kalung di malam ke-10 Pak. Ini yang gelang ini di malam ke-15, yang gelang ini di malam ke-21, dan yang ini di malam ke-41, dan yang ini di malam terakhir dapatnya ini Pak. Ini di malam terakhir. Enggak sama satu malam itu plek langsung itu. Berarti berapa macam ini Pak? Ada 1, 2, 3, 4, 5 Pak. 5 macam. Sesuai petunjuk saya mengerjakan 45 malam itu Pak. Ini emas murni atau campur berlian ini Pak? Ya enggak tahu Pak, kalau disebut emas murni atau campur berlian, soalnya saya belum ada izin untuk mengeceknya ke toko emas ya, secara fisik, secara lahiriah. Kemungkinan Allah punya rencana untuk keluarga saya. Lebih dekat teman-teman iya. sebentar. Di zoom aja Bang, di zoom aja. Ya. Ini. Nah, ini. Ya, enggak maksudnya ini kan tuh ke saya. Aduh, pas banget. Ya, di zoom aja Bang. Wow. Biar Kita enggak lanjut. Amazing ya. Iya. Nah itu kalau yang cincin itu berlian atau apa Pak? Kalau ini ya berlian Pak. Kalau ini berlian. Jadi ini pemberian dari Ratu Pantai Selatan. Iya. Kalau ini giok Pak. Itu Bapak udah berusaha untuk menjualnya atau memang sengaja nggak dijual Pak? Iya. Itu pernah saya meminta sama beliau untuk dijual, tapi beliau bilang jangan dulu untuk diperjualbelikan. Nanti udah selesai menyempurnakannya dengan sempurna, boleh dengan kalau udah waktunya yang pas. Oh, jadi kalau untuk sekarang belum waktunya Belum dijual, waktunya. Bang. Kalau udah waktunya yang pas, boleh diperjualbelikan untuk berbekal ibadah. Ya, berbekal ibadah ya Pak ya. Itu Pak. Masya Allah. Nah ini waktu Bapak ini kan berarti 45 hari ya? Iya. Dan dapatnya berarti nggak sekaligus rentak. Nah begitu ini turun itu ketepuk aja ke pangkuan Bapak atau misalkan di dalam tanah atau digali Enggak, dulu? di dalam tanah Pak. Di dalam tanah dari tempat saya kira-kira ada 10 meter. Kurang lebih 10 meter dari tempat ke tempat nyimpannya barang. Itu Pak. Dari 5 tempat yang diambil sama saya. Itu, Oh berarti Pak. ini enggak yang saya kira Bapak lagi tirakat langsung ketepuk atau Oh enggak Pak. Enggak. Enggak. Berarti ada wangsit juga. Ada wangsit juga. Nah, ada wangsit juga. Kamu harus datang ke suatu tempat, bilang 10 langkah kamu atau 12 langkah kamu. Kira-kira berapa meter? Kalau 10 langkah berarti 10 meter. Dari Berarti tempat. posisinya ini di dalam tanah. Dalam tanah. Masih area rumah sini atau ke tempat lain gitu? Di areal ini Pak, areal tempat saya ini. Enggak keluar daerah. Itu Pak. Mantap ya. Mantap, Masya Allah.
Ini kalau perkiraan, kalau misalkan ini betul perhiasan, ini nilainya lebih dari 100 juta ini. Ya kalau ini betul-betul rezeki keluarga saya, ini kemungkinan 200 juta Pak. Kalau ini. Soalnya mah ini pernah ditimbang, ini 1 on Pak. Oh, Kalau ini 1 Semuanya. on, iya. Yang ini, 1 gram sekarang berapa ya? iya. Kalau ini 1,5 juta. Sekarang? Edan. 100 gram. Edan. Kalau sekarang kan emas lagi naik Pak, itu lebih dari 200 juta Pak. Iya, iya kemungkinan. 1 on loh. Tapi belum pas untuk diperjualbelikan Pak, belum ada waktunya. Mungkin sesudah ada waktunya, kemungkinan nanti kalau sesudah anak beliau mau menjelang pernikahan, kemungkinan udah ada izin itu Pak. Udah ada Mantap. izin. Berarti sebetulnya Pak Ujang ini orang kaya yang tersembunyi. Iya. Meskipun rumah beliau biasa-biasa saja, akan tetapi kekayaannya lebih dari orang kaya sebetulnya. Bayangkan saja itu ada cincin berlian. Berlian kalau dijual, wow, amazing. Belum emas tuh. Belum intannya. Belum gioknya. Nah, Bapak ini kan di Ya. video pertama Bapak sekarang sempat mau dikasih lagi lempengan yang sebesar meja. Nah, apakah Bapak udah mulai mengerjakan amalan yang 10.000 itu? Itu udah sampai sekarang udah 11 hari, kalau nggak salah 11 malam udah mulai dikerjakan Dari target 40 dari hari. target 40 hari. 11 hari berarti nanti pas lebaran, bukan lebaran ya, pas menjelang lebaran berarti cair ya Pak? Iya, mudah-mudahan doa saya dikabulkan sama Allah. Nanti kalau cair kita bagi. Amin, amin Pak. Saya mah itu kan kita minta ridhonya sama Yang Maha Kuasa Pak. Ridhonya sama Masya Kuasa. Allah, luar biasa ya. Dan yang sebelum-sebelumnya juga ini Bapak kan berhasil. Iya, Nah, ini kita menantikan emas yang sebesar lempengan meja. iya. Masya Allah. Nah, Bapak, barangkali Bapak ada pesan-pesan bagi orang-orang yang khususnya Pesugihan tadi. pesugihan tadi sama orang-orang yang memuja berlebihan terhadap Ratu Pantai Selatan. Mungkin dari Iya. Bapak sendiri ada yang mau disampaikan? Iya. Saya pesan kepada teman-teman yang selalu mengadang-adangkan bahwa Bunda Ratu itu sebagai pesugihan untuk memberi kekayaan kepada orang-orang yang mengejar dunia ya Pak ya. Iya. Jangan sampai tergoda sama nafsu setan Pak. Itu. Kalau seandainya orang-orang ingin bertemu dengan beliau, dengan Bunda Ratu, cukup puasa 3 hari. 3 hari puasa, dia bermunajat kepada Allah dengan baca Al-Ikhlas dan Al-Fatihah. Beliau datang di hari ketiga itu Pak. Kalau betul-betul dia minta datang. Kalau betul-betul orang teman-teman ingin wejangan-wejangan dari beliau, cuman puasa 3 hari dari pas hari kelahiran. Amalannya cuman Fatihah dan Al-Ikhlas sebanyak 1000 Al-Ikhlas, 1000 Fatihah. Itu. Kita bermunajat sama Yang Maha Kuasa untuk dipertemukan dengan hamba Allah, yaitu Kangjeng Ratu Kidul, untuk bisa dipertemukan dengan izinmu ya Allah. Aku ingin ketemu dengan yang disebutkan Kangjeng Ratu Agung Ibu Hajah Dewi Siti Roro Kidul, atau disebut Ibu Haji Saripah. Itu Pak, Ibu Haji Saripah. Begini Pak, mungkin teman-teman yang nonton ada yang pasti bertanya seperti ini. Bila mana yang nonton ada yang pengen bertemu terus minta Bapak antar, itu Bapak kira-kira bersedia nggak atau bisa nggak kira-kira? Kalau untuk mengantar ke sana saya tidak bersedia. Oh, nggak bisa. Kalau untuk mengantar ke sana tidak bersedia dikarenakan kemungkinan ada efek lainnya Pak. Apakah orang itu sama saya bisa mengatakan bahwa saya itu sebagai juru kunci, atau apakah saya itu akan menyesatkan dia yang suruh ngantar, kan nggak tahu Pak.
di hati manusia itu tujuannya apa. Kalau seandainya saya diantar, pas yang menerima itu bukan sosok beliau, namanya saya menyesatkan orang. Jadi kesannya jadi kuncen berarti. Iya, kesannya jadi kunci. Itu Pak. Saya nggak mau disebut juru kunci gitu Pak. Ya udah Bapak, terima kasih Iya. atas wejangannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil sisi positifnya saja. Iya. Mudah-mudahan selalu sehat apa ya. Kita Amin pamit amin undur ya diri. robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.